Pemirsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberikan pidato pertamanya di hadapan Kongres Amerika Serikat setelah lebih dari sebulan menjabat kembali sebagai presiden. Pidato ini dibayangi isu Gaza, Ukraina, dan tarif pada Tiongkok, Kanada, dan Meksiko. Untuk mengetahui laporan selengkapnya jelang pidato Trump, kami bergabung langsung dengan jurnalis VOA di Washington DC, ada Valdia Baraputri. Selamat pagi waktu Indonesia, Valdia. Apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Trump pada pidatonya hari ini? Selamat sore waktu Washington DC, Glo dan juga pemirsa. Nanti sekitar pukul 9 malam waktu Amerika Serikat bagian pantai timur, Trump akan memberikan pidato kenegaraannya di depan Kongres dan diperkirakan ia akan memaparkan mengenai hal-hal yang menjadi agenda prioritas, kemudian kebijakan di masa depannya, serta juga pencapaian-pencapaian yang telah diraih selama 1,5 bulan terakhir yang diwarnai dengan berbagai instruksi presiden untuk merealisasikan berbagai janji selama kampanyenya. Beberapa topik yang mungkin akan menjadi bahasan dalam pidato nanti diantaranya adalah mengenai isu keamanan nasional, kemudian juga ada mengenai imigrasi terkait deportasi massal, kemudian juga ada mengenai ekonomi yang tadi disinggung terkait dengan tarif ke Meksiko, Kanada, dan juga Tiongkok, serta isu-isu luar negeri seperti perang Rusia di Ukraina dan juga perang Israel-Hamas di Gaza. Nah, mengenai Ukraina, seperti yang bisa kita perhatikan begitu bahwa hubungan antara Trump dengan atau hubungan antara Washington dengan Kiev ini mengendur. Kemarin waktu Amerika Serikat yang Trump telah mengumumkan bahwa Amerika yang menjadi pemberi bantuan terbesar bagi Ukraina untuk menghadapi Rusia ini menangguhkan bantuan militernya dan mengatakan bahwa mereka akan meninjau aliran bantuan tersebut. Kemudian seperti yang kita ketahui dan menjadi berita panas akhir-akhir ini atau berita utama akhir-akhir ini, hubungan antara Ukraina dan Amerika Serikat ini memanas setelah pertemuan antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menjadi atau berubah menjadi perdebatan panas di Gedung Putih di hadapan awak media di Amerika Serikat. Nah, itu tadi mengenai Ukraina dan juga mengenai Gaza yang diperkirakan nanti akan disampaikan oleh Trump dalam pidatonya atau disinggung dalam pidatonya. Pada Februari lalu, Trump menerima Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih dan setelah pertemuan tersebut, Trump mengatakan atau menyampaikan usulannya bahwa Amerika akan mengambil alih Gaza serta merelokasi warga Palestina untuk membangun wilayah tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai Riviera of the Middle East. Tentunya usulan itu mendapat kecaman dari dunia internasional, termasuk rival maupun sekutunya seperti Arab Saudi, kemudian Jerman, Inggris, Tiongkok, Rusia, serta juga Indonesia. Nah, itu tadi mengenai isu luar negeri seperti Ukraina dan juga Gaza. Kemudian yang nanti diperkirakan akan dibahas oleh Trump juga mengenai isu ekonomi, mengenai tarif yang baru saja diumumkan kepada Kanada dan Meksiko yang merupakan mitra dagang terbesar Amerika Serikat sebesar 25%. Gedung Putih mengatakan hal ini merupakan strategi untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan antara negara-negara ini, kemudian menekan arus imigrasi ilegal serta peredaran narkotika khususnya fentanyl yang masuk ke Amerika Serikat. Selain itu, Trump juga telah melipat gandakan tarif yang diberlakukan terhadap Tiongkok sebesar 20%. Nah, ketiga negara itu mengatakan akan memberlakukan tarif balasan kepada produk-produk impor Amerika dan perkembangan ini dikhawatirkan akan merusak kondisi perekonomian Amerika dan membuat harga-harga kebutuhan di Amerika ini semakin mahal untuk dijangkau oleh warga AS. Nah, kemudian mengenai isu-isu di dalam negeri, ini ada juga mengenai imigrasi, di mana yang imigrasi ini merupakan janji utama Trump untuk mendeportasi imigran tanpa dokumen dari Amerika Serikat. Sejauh ini, menurut data Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, dalam 1 bulan terakhir, Trump telah mendeportasi sebesar atau sebanyak 37.660 orang dari
atau keluar Amerika. Hal ini sebetulnya masih lebih rendah daripada rata-rata orang yang dideportasi pada era Biden sebesar 57.000 orang rata-rata per bulannya. Kemudian isu dalam negeri juga yang nanti akan dibahas ini mengenai efisiensi. Karena selama beberapa pekan terakhir Trump telah memerintahkan atau mengarahkan Elon Musk yang merupakan kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE di Amerika Serikat untuk memangkas apa yang ia sebut sebagai penyalahgunaan, kemudian pemborosan anggaran pemerintahan diantaranya dengan mass layoff atau pemecatan massal ASN atau pegawai federal di Amerika Serikat serta juga menangguhkan operasi sejumlah lembaga termasuk Badan Pembangunan Internasional AS USAID. Itulah sejumlah isu-isu yang diperkirakan nanti akan disinggung dalam pidato kenegaraan Trump di depan Kongres. Selain itu, setelah pidato Trump nanti juga akan ada pidato sanggahan dari kubu oposisi dari Partai Demokrat yang merupakan memang tradisi Amerika Serikat. Setelah pidato kenegaraan ada pidato sanggahan. Dan semua itu bisa disaksikan secara langsung dengan terjemahan secara langsung di website dan juga YouTube VOA Indonesia. Glo, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.